Sunan Pakubono ke-6 itu perangnya perang Nimis. Perang Nimis itu perang pura-pura. Jadi di hadapan Belanda beliau setia, tapi sebetulnya beliau memasok semua akomodasi senjata untuk Pangeran Diponegoro. Kenapa seperti itu? Kenapa nggak terang-terangan? Karena Pakubono 6 mengikuti perjanjian dari leluhurnya Pakubono 4, 2, Amangkurat itu kan ada perjanjian dengan Belanda. Jadi beliau tidak bisa serta-merta langsung tes gitu. Dipindah pembangunan ini dipindah, tapi dia hanya sampai di depan situ ya, nyuwun kembali lagi. Ini sempat dipindah di daerah situ, kita di sini. Nah, ada yang berpendapat dulu pernah dipakai lengkapnya Sinuwun yang ke-10, tapi letaknya dulu di mana kurang tahu. Kalau di patung itu adalah dulu bekas kamar Sunan Pakubono ke-10. Kita ke sana. Kalau patung Pakubono ke-6 kemarin yang buatnya di bawah ini. Jadi hanya mewakili. Nah, dulu lokasi itu sering di tempat ini. Kalau ini dulu di bekas kamar Pakubono. Bangunan utamanya sudah terbakar semuanya. Dulu sempat dipakai oleh Sultan Syahrir, Perdana Menteri kita yang pertama ketika merumuskan undang-undang Indonesia pada awal kemerdekaan kita. Tapi waktu itu kemudian terus ada agresi yang kedua itu dibakar. Karena dulu memang budayanya dibakar. Budayanya dibakar. Ini yang atas ini difoto dari atas itu. Itu ada gang itu. Nah, sebenarnya berdiri tayang itu ke situ nggak bisa. Itu menghadap ke kanan. Jadi belakang Anda itu seperti ini dulu. Ayo banget ya. Ya kan sudah hilang kan, nggak bekas. Kita kalau nggak ada foto ini kita nggak bisa membayangkan paling biasa atau biasa dulu. Seperti ini
Nah, kita berdiri di ini benderanya ini. Kita di sini, ininya itu di situ. Jadi ini gini gitu. Sangat sangat besar ya, saya kira. Eman-eman kak ini, opo enggak? Sanggeran dalam artian tetilah dari Sunan Pakubono ke-10. Tapi kalau di era Sunan Pakubono ke-6, beliau tetilahnya berbeda karena beliau memang hobinya itu memang bertapa, karena Sinon Banguntopo. Terus yang kedua memang beliau menjalin hubungan dengan Pangeran Diponegoro. Jadi waktu itu beliau penghubungnya bernama Soejoyo dulu. Soejoyo dulu berada di Musuk rumahnya. Jadi agak ke bawah sini. Jadi sirkulasinya kalau nggak ke sini Gorojo, ke Musuk, baru ke Keraton Jogja untuk saling selarong, untuk saling berkoordinasi mengenai perang Jawa. Karena dulu Sunan Pakubono ke-6 itu perangnya perang Nimis. Perang Nimis itu perang pura-pura. Jadi di hadapan Belanda beliau setia, tapi sebetulnya beliau memasok semua akomodasi senjata untuk Pangeran Diponegoro. Kenapa seperti itu? Kenapa nggak terang-terangan? Karena Pakubono 6 mengikuti perjanjian dari leluhurnya Pakubono 4, 2, Amangkurat itu kan ada perjanjian dengan Belanda. Jadi beliau tidak bisa serta-merta langsung tes gitu. Tesnya itu dulu pernah dilakukan ketika Pakubono ke-4. Jadi ada kejadian Pakepung itu, tapi beliau gagal. Di Pakepung itu kan dulu Pakubono ke-4 kepingin mengembalikan Caco Sagotro yang 4 itu menjadi satu lagi, tapi kemudian Pakubono 4 kan Keraton Surakarta dikeroyok sama Jogja, Mangkunegaran sama Belanda. Pakepung tahun 1890. Kalau ini kejayaannya di masa Pakubono 10 sekitar 1920-an, antara itu sekitar. Bangunannya besar, tapi kalau ketika Pakubono 6 bangunannya hanya singkat. Kalau perkiraan saya, kemungkinan itu di titik itu, di rumah itu. Kalau feeling saya, karena titik itu sampai sekarang kok nggak hilang, berarti kan di situ energinya bisa. Kalau nggak itu, di bangunan ini, di dalam tempat bekas sholatnya Pakubono 10. Iya, di sini Mas. Di dalam.
Kemudian dari sana 5,5 hektar sampai bukit ini. Kemudian sama Sinom Pakubono 10 sempat dimuliakan, tapi hanya sedikit diberi rumah-rumah gitu untuk sanggra. Dan salah satunya yang tersisa adalah ini.